Oke, selamat datang kembali di channel Gypsy Research teman-teman. Baik lagi ke tutorial Gypsy AI. Hari ini atau di video ini aku bakal jelasin gimana cara menggunakan generator variabel bebas. Oke, langsung aja kita udah sampai di Gypsy AI Pro ya. Jadi untuk akses generator variabel bebas, teman-teman perlu langganan ya, mulai dari 19.000 aja gitu ya. Nah, buat cari AI tools ini ada di mana? Itu ada di kategori perencanaan dan ide penelitian, teman-teman. Di sini ya di pojok kanan bawah. Terus kalau misalnya teman-teman mau cari ya tinggal diketik aja variabel bebas gitu contohnya. Nanti langsung masuk ke halaman generator variabel bebas. Kayak begitu. Terus lanjut lagi, terus apa sih yang dibutuhkan ya dalam menggunakan generator variabel bebas ini? Jadi sebenarnya yang dibutuhin cuma satu, lagi-lagi yaitu variabel terikat, teman-teman. Jadi mungkin sedikit memberitahukan konteks gitu ya ke teman-teman. Apa sih variabel bebas gitu ya? Jadi variabel bebas atau variabel independen itu bisa dibilang adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikatnya gitu ya. Jadi makanya kita nyarinya tuh atau tinggal ngisinya tuh di variabel terikat aja. Teman-teman cari kira-kira apa sih yang pengen diteliti. Jadi variabel terikat atau dependen ya bisa dibilang adalah variabel yang dipengaruhi, teman-teman. Inilah hasil yang ingin diteliti dalam penulisan teman-teman atau penelitian teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut aja. Di sini udah ada contoh pakai perilaku konsumtif mahasiswa gitu ya. Jadi sekedar tips, teman-teman bisa menggunakan kata kerja dulu di awal katanya gitu ya, kayak ini ya perilaku. Kalau sekarang aku mau coba pakai contoh lainnya, kata kerja yang biasa digunakan yaitu kata kinerja gitu ya, kinerja karyawan, kinerja mahasiswa, kinerja dosen, kinerja lainnya itu bebas. Atau mungkin performa media sosial, performa industri, performa perusahaan dan lain-lain, performa marketing dan lain-lain. Jadi banyak ya sebenarnya yang bisa teman-teman cari gitu ya. Nah, terus nanti di akhirnya silahkan masukkan konteksnya yang lebih spesifik gitu ya. Kalau ini kan ada mahasiswanya gitu ya. Teman-teman bisa juga kalau misalnya pakai kinerja karyawan PT ABC gitu ya. Udah PT ABC. Nah, aku pakai contoh itu aja kali ya biar teman-teman kebayang. Kinerja karyawan perusahaan bank atau ya banking company gitu ya, perusahaan bank. Terus kita klik aja. Nanti hasilnya adalah berupa beberapa alternatif variabel bebas gitu ya. Jadi kenapa sih butuh tools ini gitu ya? Mungkin sedikit gambaran teman-teman, kalau kita nyari variabel bebas gitu ya, variabel yang mempengaruhi suatu variabel terikat, itu teman-teman perlu memberikan referensinya gitu ya. Apa yang membuktikan kenapa variabel bebas ini bisa mempengaruhi si variabel terikatnya gitu ya. Jadi kadang kita perlu baca jurnal, baca artikel, baca buku, kita cari gitu ya lewat Scholar, kita baca satu-satu kata kuncinya, dan kadang itu yang memakan waktu teman-teman. Jadi di Gypsy AI ini seperti yang kalian lihat nggak ada 1 menit, bahkan hitungan detik doang. Itu teman-teman bisa langsung menemukan beberapa variabel bebas yang bisa dipakai sama teman-teman gitu ya. Contohnya di sini udah bahkan dibagi per kategori, ada faktor individual, faktor operasional, faktor eksternal, dan referensinya yang cukup sangat lengkap. Teman-teman tinggal di copy paste aja di Scholar atau pencari jurnal atau pencari artikel. Nah, soon kita di Gypsy AI juga ada pencari artikel teman-teman. Jadi bisa langsung nge-link, teman-teman kunjungin, tinggal download atau citasiin kayak gitu. Dan juga ada summary-nya nanti, spill dikit. Oke, lanjut aja. Di sini udah ada banyak, contohnya di kategori faktor individual ada kompetensi, terus kompetensi juga ada subvariabelnya teman-teman, nih bisa dilihat ada pengetahuan pekerjaan, keterampilan, skills, kemampuan, abilities gitu ya, dan bermacam citasinya gitu ya yang bisa mendukung penelitian teman-teman. Terus lanjut lagi, ini kepribadian, ada conscientiousness, emotional stability, extraversion, dan ini semua udah dirangkum di Barrick and Mon ya 1991. Ini teman-teman bisa cek gitu. Terus motivasi juga. Jadi hampir seluruh variabelnya itu ada kata kunci atau kata variabelnya, variabel utamanya. Terus ada penjelasan atau definisinya, sama didukung sama subvariabel ya yang kira-kira masih keterkaitan gitu ya. Biasanya subvariabel ini bakal berguna buat teman-teman ketika lagi membuat suatu survei atau instrumen penelitian gitu ya.
yang harus diuji dulu gitu ya. Jadi teman-teman silakan pakai ini buat merumuskan surveinya gitu. Dan sini udah lengkap teman-teman ya, citasinya udah lengkap di akhir kalimatnya. Ini teman-teman tinggal cek dan pakai gitu ya, sesuai kebutuhannya teman-teman. Kayak gitu. Nih sini udah ada daftar ya. Mungkin aku coba lagi. Mungkin teman-teman masih kurang sesuai nih, atau mungkin mau coba di case lain. Teman pengen nyoba ngukur performa. Sorry. Tiba-tiba kapsulnya nyala, performa media sosial. Industri top up game. Contohnya kayak gitulah. Top up game lagi yang dipakai ya. Karena kebetulan skripsinya judulnya top up game aku teman-teman gitu. Cuman gitu, ini cuman gambaran aja kalau kira-kira jadinya performa media sosial industri top up game. Jadi strukturnya tuh jelas ya, ada kalimat atau kata kerja aktifnya, terus ada bisa dibilang objeknya, terus dispesifikin lagi gitu ya, pakai keterangan pelengkapnya gitu ya di kalimat akhirnya atau di kata terakhirnya. Contohnya di sini industri top up game, perusahaan ABC, PT ABC, karyawan PT bla bla bla, atau mahasiswa universitas bla bla bla. Jadi teman-teman dengan buat seclear itu membantu hasil lebih baik lagi. Nah, ini udah ada contohnya variabel dan subvariabel yang mempengaruhi performa media sosial industri top up game. Ini ada contohnya konten ya, ini udah ada citasinya juga, dan subvariabelnya. Aku rasa ini hasilnya lebih komplit ya dari yang tadi ya. Mungkin kalau teman-teman emang kurang sesuai atau kurang dapet yang komprehensif, teman-teman bisa regenerate aja, tinggal balik ke tombol yang kiri atas ini ya, yang panah kiri ini. Gitu. Ini udah ada contohnya lagi, baik lagi ini udah lengkap sama citasinya teman-teman. Teman-teman tinggal pakai dan tinggal divalidasi lagi lewat referensinya gitu ya, dikunjungin referensinya. Kayak begitu. Dan ini sumbernya, wah lebih lengkap lagi. Ini udah menghemat waktu teman-teman buat nyari referensi atau nyari variabel yang benar-benar ada hubungannya gitu ya. Jadinya teman-teman lebih gampang buat penelitian. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari generator variabel bebas. Silahkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian juga yang membutuhkan, yang lagi skripsi, tesis, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe juga karena bakal ada tutorial lainnya dari Gypsy AI. Dan ya udah, follow juga Instagram kita, TikTok kita juga baru ada, biar dapat update selanjutnya dari Gypsy Research gitu guys. Oke, sekian aja video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.